Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an jamaah Masjid Fatimah Muhammad Tebet yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang indah Allah kumpulkan kita pada hari ini masih di bulan Syawal, tanggal 25 Syawal, dalam kajian rutin kita dari serial kajian Tibbun Nabawi dari pembahasan kitab Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, juga kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Dan sebelumnya kami haturkan taqabbalallahu minna wa minkum wa salihu a'malana wa a'malakum wa siyamana wa siyamakum. Dalam kesempatan kali ini kita masuk dalam pembahasan yang ada di dalam buku Anda, mungkin masih di halaman 57, adapun di kitab aslinya di halaman 68. Berkata muallif rahimallahu ta'ala, Ibnu Qayyim fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi da'il istisqa'i wa ilajihi. Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit istisqa, penyakit terkait gangguan pencernaan dan cara mengobatinya. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال قدم رهط من عرينة وأكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها ففعلوا فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. Hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam Sahihain diriwayatkan dari hadis ini dari Anas bin Malik yang menceritakan suatu hari datanglah sekelompok orang dari Urainah. Urainah yaitu nisbah kepada Urainah bin Nadhir bin Qasr bin Afar bin Aghar min Bajilah min Kahlan min Al-Qahtaniyah, itu termasuk kabilah. Wa Ukalin yaitu nisbah ila Ukal ay imra'atun jahiliyah, nisbah kepada wanita jahiliyah. Nasaba ilaiha Al-Harith wa Hushaim wa Sa'ad wa Adi abna Auf bin Wa'il bin Qais bin Auf bin Abdi Manah bin Ad min Mudhar, ya, dari termasuk satu kabilah. Mereka ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sebenarnya mereka hendak apa? Hendak berbaiat. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya jumlah mereka total adalah ber-8 orang. Jumlah mereka total adalah 8 orang. Nah, kemudian mereka mendatangi Madinah. Mereka mendatangi kota Madinah untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika masuk Madinah,
fajtawaw, yaitu mereka mengeluhkan sakit. Mengeluhkan sakit. Nanti akan kita jelaskan apa artinya al-jawwa, yaitu penyakit sekitar perut atau rongga perut. Mereka mengeluhkan sakit ketika masuk ke Madinah. Ketika masuk ke Madinah. Karena asalnya mereka apa? Dari luar kota Madinah. Masuk ke Madinah kok sakit. Dan mereka apa? Sakitnya bebarengan. 8 orang yang sakit. Berarti memang gak cocok dengan suhu, cuaca, dan makanan yang ada di Madinah. Di kota Madinah. Dan hadis ini juga tentunya pelajaran untuk kita. Hadis ini pelajaran untuk kita. Ketika kita juga umroh, kita juga harus memperhatikan diri kita. Kita dari Asia datang ke Arab dengan cuaca yang berbeda. Kalau panas, panasnya panas kering. Kalau dingin, dinginnya dingin kering. Di tempat kita adanya panas lembab dan hujan. Ini perbedaan cuaca, juga perbedaan makanan. Makanya termasuk kalau Anda tanya kiat sehat, kalau Anda tanya kiat sehat untuk bisa umrah, salah satunya apa? Jaga makanan Anda ketika baru sampai di Madinah. Kadang sebagian orang, mereka kadang apa? Mereka euforia. Sampai kota Madinah, mentang-mentang sampai kota Madinah, mereka mengkonsumsi semua makanan yang ada di kota Madinah. Semua makanan yang ada di kota Madinah langsung mereka konsumsi. Ini termasuk kesalahan. Kadang ada orang yang umrah, mereka umrah, dan kadang mereka datang Madinah terlebih dahulu. Ya, ada yang langsung umrah, turun di Jeddah kemudian umrah. Tapi kadang ada paket dari travel umrah yang mungkin mereka menjadikan kota Madinah itu tujuan awal, ya. Dan di sini kesalahan sebagian jamaah umrah, mereka yang kami katakan tadi euforia dengan sampainya mereka di Madinah. Mereka enggak menjaga pola makan mereka. Mereka merasakan panas langsung minum air zam-zam yang dingin. Makanya sering drop. Padahal belum umrah, ini kesalahannya. Padahal belum melaksanakan umrah. Dan ini kesalahan fatal mereka. Kemudian juga mereka masih di Madinah sibuk shopping. Sibuk cari minyak wangi, sibuk cari cadar yang bidun isimnya lah, yang merek-merek branded menurut mereka, atau mereka sibuk ketemu dengan teman-temannya, sibuk ke kafenya, ya, dan subhanallah sibuk kuliner. Padahal perut mereka nggak sama makanannya dengan yang ada di Madinah. Ini padahal orang Arab juga, bukan orang Asia. Dalam hadis ini Hurainah dan Ukal ini orang Arab juga, cuma di luar Madinah. Masuk Madinah, mereka sudah gangguan pencernaan. Ya, sudah mengalami gangguan pencernaan. Fasyakau dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengeluhkan hal ini kepada Nabi SAW akan sakit perutnya mereka. Akan sakit perutnya mereka. Di antaranya di Madinah seperti banyak al-ful, fasolia, contoh zaman sekarang. Banyak kacang ful, kacang fasolia. Kalau Anda nggak biasa makan, perut langsung kembung. Perutnya bengkak. Sendawa terus, permisi kentut terus. Ada yang konsumsi susu yang merek yang ada di sana, langsung diare. Terjadi apa? Intoleransi lemak susu yang di sana. Nggak sama dengan susu yang di sini. Nah, ini tadabbur pengalaman kami ketika melihat kondisi sakit. Juga demikian, daging-dagingnya, masakannya yang kaya akan rempah, ternyata juga menyebabkan sebagian dari jamaah kita tidak tahan untuk lama-lama di sana.
Belum lagi cuacanya yang dingin kering atau panas kering, yang menyebabkan kadang bibir retak-retak, kaki retak-retak. Kadang ketika Anda pakai pakaian yang bahannya polyester, timbul seperti percikan listrik antara kulit dan pakaian Anda ketika menyentuh besi. Dan ini sebenarnya harus jadi tadabbur. Ini qabilah-qabilah ini masuk ke Madinah, itu pun mengeluhkan perutnya kepada Nabi SAW. Lantas Nabi bersabda, "Lau kharajtum ila ibil sadaqah," ya, coba kalian keluar dan mencari onta zakat, ya, onta sedekah yang ada dikandangkan, ya. Kemudian fasyaribtum min abwaliha, kalian minumlah air susu abwaliha wa albaniha, minumlah air susu dan kencing onta. Ini wasiat Nabi. Orang gangguan pencernaan di Madinah, kebetulan resep Nabi yang simpel itu susu dan kencing onta. Di sini ada semacam petunjuk dari Nabi bagaimana ketika Anda mengalami gangguan pencernaan. Ini menunjukkan Madinah hawanya dingin dan perut mereka nggak tahan dengan dinginnya kota Madinah. Nabi SAW menasihatkan kepada mereka untuk minum susu dan kencingnya onta. Kenapa? Karena susu kencingnya onta sifatnya apa kira-kira? Panas. Nah, yang sangat simpel. Nabi meresepkan susu dan kencingnya onta. Ini juga termasuk haditsan, kata mereka, hadis ini mustahil. Masa kencing onta disuruh minum? Masa kencing onta disuruh minum? Nah, di sini menunjukkan di antaranya, ya, kalau ulama fikih menyebutkan makanan yang bisa hewan yang bisa dimakan, maka pipisnya nggak najis. Tapi mereka menolak. Mereka menolak, nggak mungkin itu najis. Bahkan kadang sebagian kaum muslimat kadang keliru ketika permisi sedang nyeboki anak-anaknya yang masih kecil, kakinya kena percikan pipisnya. Kemudian ibu berkeyakinan, bapak berkeyakinan batal wudhunya. Padahal nggak batal, tinggal disiram air pipisnya. Ya, kenapa? Karena bukan ibu dan bapak yang pipis, orang lain yang pipis. Nah, kadang was-was menguasai diri Anda. Hadis ini juga demikian menguji keimanan seorang muslim, percaya enggak dengan hadis Nabi. Sebagaimana ketika Nabi sebutkan bahwasanya Allah turun fi sama'id dunya fi thuluthil akhir. Fi thuluthil lail akhir. Ya, bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Yang kemudian Allah mencari hambanya yang bangun. Kemudian Allah menjanjikan kepada mereka, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa mohon kepadaku, berdoa kepadaku, akan kukabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyah, barang siapa minta pasti kuberi. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah, barang siapa mohon ampunan pasti kuampuni. Mereka yang pakai akal dan perasaan, mereka mikir, kalau Allah turun ke langit dunia di negeri kita Indonesia, berarti arsnya Allah yang di Amerika bakal kosong. Padahal Allah nggak membebani mereka untuk mikir yang mereka nggak bisa jangkau. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tidak boleh berbicara tentang suatu tanpa ilmu, termasuk bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ini rahimakumullah jami'an. Jadi sebagai bahan tadabbur orang-orang yang beriman bahwasannya minum kencing onta ini menguji keimanan Anda. Sebagaimana wasiat Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi lamasaha Nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa khuffai." Tahta khufai. Seandainya agama dibangun di atas akal, niscaya Nabi bakal memerintah membasuh kaos kaki atau sepatu Anda. Ketika Anda membasuh khuf, itu harusnya di bawahnya, bukan di atasnya.
Tapi Nabi menganjurkan di atasnya. Nah, demikian Anda perhatikan. Permisi kalau Anda buang angin, batalin wudhu apa enggak? Apa yang diperintah oleh Nabi? Berwudhu, bukan membersihkan lubang duburnya, permisi. Kecuali kalau buang angin ada yang ikut keluar. Baru, itu batal. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an, fa hadis tentang kencing onta ini, ketika orang imannya tidak kuat, imannya lemah, dia bakal menolak hadis ini. Dia bakal mempermasalahkan riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Kita perhatikan berikutnya, Nabi SAW menganjurkan orang ini, 8 orang ini untuk pergi ke kandang onta, ya, untuk minum kencing dan susunya. Jadi Anda kalau nanti nyoba, adapun di sana pendapatnya siapa? Abu Ya'la bin Farra yang bermadhab Hambali, dia mengatakan minum kencing onta itu hanya ketika dibutuhkan saja. Ya, ketika nggak dibutuhkan hukumnya makruh. Ini pendapat beliau. Tapi ketika dibutuhkan untuk apa? Untuk penyakit, maka itu boleh. Maka itu boleh. Dan kencing onta ini bagus untuk membuka sumbatan-sumbatan di liver. Bagi mereka yang mengalami sumbatan antara liver dan empedu, konsumsi kencing onta. Tapi apa? Ketika Anda butuh. Tapi kalau Anda ketika ingin merasakan sensasi minum kencing onta sambil bikin status, nggak ada kebutuhan. Kalau menurut pendapat Abu Ya'la bin Farra, mending jangan. Mending jangan dilakukan. Fa ini menurut Abu Ya'la bin Farra. Kemudian fafa'alu, mereka akhirnya melakukannya. Mereka melakukannya apa yang diwasiatkan Nabi dari 8 orang ini. Falamma sahhu amadu ila ru'ah. Ketika mereka minum kencing dan susu onta dari kasus penyakit perut pencernaan mereka, kemudian mereka langsung sembuh seketika itu. Nah, Masya Allah. Ini juga menunjukkan cocok. Perut yang dingin dikasih minuman yang panas. Susu onta, kencing onta, panas. Dua-duanya panas. Langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka justru menyerang sekelompok gembala muslim. Setelah itu membunuh para penggembala. Penggembala muslim tadi. Dan melarikan ontanya, dibawa kabur. Kemudian mereka justru memerangi Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah segera mengirim utusan untuk mengejar mereka. Mereka pun ditangkap. Setelah ditangkap, dipotong tangannya, dipotong kakinya, bahkan mata mereka ditusuk. Dan dijemur di bawah terik matahari sampai mati. Ini sebelum, ada yang menafsirkan, ini terjadi sebelum turunnya hukum kisos. Yang kisos cukup apa? Dipenggal. Dan hukum kisos, hukum yang paling rahmah. Menunjukkan Allah sayang dengan hambanya. Allah menjadikan hukum kisos, itu paling rahmah bagi orang yang membunuh. Ya, di kisos. Kenapa? Pertama, ketika ada orang membunuh, ada hukum kisos, mereka manusia di antara mereka bakal berpikir berlipat-lipat. Kalau dia membunuh orang muslim saudaranya, dia bakal siap-siap dibunuh. Jadi dia mikir. Kedua, orang yang dikisos ketika dipenggal kepalanya itu lebih cepat tidak menyiksa. Kenapa? Tulang, sarafnya, pembuluh darahnya, ya, kerongkongannya, semua putus semua. Dan itu lebih tidak menyiksa. Walaupun mereka yang sekali lagi imannya lemah, mereka bakal mencela syariat ini. Di antaranya bahkan orang-orang yang digembosi oleh musuh-musuh Allah. Sehingga apa? Kisos ala-ala orang kufar, mereka pakai kursi listrik. Kemudian mereka ada yang menyelupkan dalam air sampai mati. Ada yang disuntik mati lewat pembuluh darah. Ada yang ditembak kepalanya. Ada yang ditembak jantungnya. Dan ini semua enggak rahmah.
Allah menetapkan hukum kisos karena Allah yang menciptakan tubuh kita. Allah tahu jalan pintas tanpa menyiksa mereka. Dengan apa? Dengan kisos. Dan ini hukuman tadi ini sebelum turunnya hukum kisos. Jadi waktu itu orang yang bunuh ini ditangkap, dipotong tangannya, kakinya, ditusuk matanya, dijemur bawah terik matahari sampai mati. Itu siksaannya. Bagi orang yang membunuh di masa silam. Tapi kemudian ketika turun hukum kisos, maka itu lebih rahmah. Lebih rahmah. فَوَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَرَضْ كَانَ الْإِسْتِسْقَاء. Di sini menunjukkan penyakit ini adalah penyakit yang dikenal istisqa. Ma rawahu Muslim fi sahih, yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya. Fi hadzal hadits annahum qalu inna ijtawayna al-madinata fa'azumat butununa wartahashat a'dha'una wa dzakara tamam al-hadits. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwasannya mereka mengatakan kami mengalami penyakit di Madinah, yaitu ketika masuk Madinah. Kemudian perut kami tiba-tiba kembung, membesar perutnya. Bisa karena apa? Numpuknya gas. Gara-gara makanan yang nggak cocok di Madinah, gara-gara cuaca yang ada di Madinah. Gara-gara juga cuaca yang ada di Madinah. Berikutnya mereka mengatakan wartahashat a'dha'una, dan kami merasakan anggota tubuh kami apa? Gemetaran. Gemetaran irta'ashat. Wartahashat irta'ashat. Ya, seperti gemetar. Biasanya orang gemetar karena apa? Karena dingin. Anda lihat contoh ya, sering kasus kami dapati, ada orang yang sedih berkepanjangan. Ada yang kami dapati di antara contoh, ibu-ibu yang ditinggal suaminya. Seorang wanita ditinggal suaminya. Dan wanita ini sangat sayang sama suaminya. Sangat sayang sama suaminya, baru ditinggal suaminya, tiba-tiba dia kena kencing manis. Tiba-tiba kena katarak. Telinga berdenging. Kepala kelingan, mata kabur, mengalami tremor, tangan gemetaran, kaki gemetaran, pencernaannya juga lemah, susah tidur, dan ini menunjukkan apa? Tubuh dia sudah terlalu dingin. Dingin kenapa? Karena sedih yang berkepanjangan. Kalau ini dingin karena apa? Hawa di Madinah dan makanan yang nggak cocok, dan mereka tertimpa penyakit yang sifatnya dingin. Wal jawa aidaun min adwa'il jawf. Wal jawa yaitu penyakit dari jenis penyakit yang ada di rongga perut. Ya. Orang kalau kembung nggak bisa diremehkan. Kembung ini kalau berlebihan akan menekan lambung. Kalau menekan lambung bakal sering mual. Kemudian kembung tadi kalau terlalu besar menekan saraf, akan terjadi apa? Rasa nyeri yang dahsyat. Kemudian karena nyeri yang dahsyat, dia akan mengalami demam. Kalau kembung, hawanya nggak bisa dikeluarin, permisi lewat kentut, lewat sendawa, nggak bisa keluar, maka akan terjebak di perut, naik ke kepala. Kalau naik ke kepala terjadi pusing. Kalau didorong ke mata jadi radang mata, didorong ke hidung sering pilek, didorong ke anak lidah bisa sering ngorok, didorong ke paru-paru bisa sering infeksi paru-paru, didorong ke jantung bisa seperti angin duduk atau dikenal dengan angina pectoris. Ya, ini bahayanya angin. Dulu kami waktu di Yaman tahun 2000-an, 2004 waktu itu mendapati teman kami dari Jerman, dia mu'allaf. Ya, tinggi badannya Masya Allah 2 meter, badannya keker, tapi dia mengeluh sering pusing. Nggak cocok tinggal di Yaman. Yang waktu itu tempat kami kalau dingin minusnya bisa minus 10 derajat. Makanannya seringnya kacang fasolia. Kalau nggak cocok dia bisa kembung. Dan dia 1 tahun nggak bisa kentut, permisi. Akhirnya dibawa pulang ke Jerman, dioperasi. Nah, makanya bisa kentut itu nikmat. Nah, betul. Tapi kalau kentut terus, jangan senang. Anda sedang ada masalah, menunjukkan tubuh Anda perlu didetoks.
Kalau Anda sering kebanyakan uap panas ketemu panas, jadilah uap panas. Kalau dingin ketemu dingin, jadilah uap dingin. Nah, oleh karena itu, kalau lihat hadis ini menunjukkan uapnya mereka uap dingin. Uapnya mereka uap dingin. Disebutkan juga dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Ahmad dalam sunannya, riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab, riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Nabi pernah ditanya tentang pusing masuda, ditanya oleh orang Badu, Nabi menjawab, rihun ya'taridhu fir ra's wa yadhribu al-asab. Pusing adalah angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Angin yang menumpuk di kepala dan menekan saraf. Dan angin ini pun kalau menumpuk di kepala, kata Ibnu Qayyim, bisa juga menimbulkan al-liqwa wal falij, stroke dan bel palsi, muka merot. Ya. Juga bisa menimbulkan diantaranya ayan. Ya. Dan penyakit-penyakit yang lainnya. Pernah kami dapati juga dulu anak kecil yang hanya tidur di bawah kipas angin bisa kembung sampai opname. Dan itu pun tidak kunjung sembuh, padahal hasil lab normal. Ya, nggak ada menunjukkan leukosit naik. Dia tapi mengeluhkan demam. Dikeluhkan ngelihat sepertinya demam. Kemudian setelah kita lihat penyebabnya simpel. Ini bayi yang masih baru lahir di usia 7 bulan kehamilan, yaitu prematur, ditaruh di rumah sakit di bawah kipas angin ruang ber-AC. Akhirnya anak ini kembung. Ya, salah kalau disuntik antibiotik, nggak ada infeksi. Kemudian disuntik paracetamol, padahal masih prematur. Harusnya apa? Cari sebab, bukan fokus dengan penyakit. Tapi cari sebab. Demam sebenarnya hanya efek. Efek dari apa? Efek dari perut kembung. Perut kembung karena apa? Karena tidur di bawah kipas angin. Simple. Harusnya stop kipas angin, rilis kembungnya, dibuang kembungnya. Cuma kembungnya waktu itu cuma kita kasih dibalurin minyak kayu putih, perut, punggung, telapak kaki, kemudian kita resepkan seperti tetes namanya simeticon drop, ditetesin 1 tetes, 2 tetes, dengan izin Allah setelah 2 hari sembuh total. Ya, ini contohnya rahimakumullah jami'an. Kadang yang simple dibuat susah. Kemudian wal istisqa maradun madiyun sababuhu madatun gharibatun baridatun. Dan al-istisqa adalah penyakit, yaitu penyakit yang disebabkan unsur, yaitu unsur dari luar yang sifatnya dingin. Ima cuacanya dingin, ima makanannya juga dingin bagi dia. Ya, sehingga apa? Tatakhallalu al-a'dha. Sehingga apa? Terjadilah perubahan organ. Organnya ikut apa? Terdampak. Fatarbu laha, sampai akhirnya terjadi apa? Terjadi pembengkakan juga seperti kembung, ya, organ pun juga ikut bengkak. Imma al-a'dha al-zahira kulluha, imma organ yang nampak semuanya, nampak di luar, ya, wa imma al-mawadhi'a al-khaliyah min an-nawahi allati fiha tadbir al-ghidha wal akhlaq, atau gangguannya seperti apa? Terjadi gangguan proses pencernaan, yaitu bagian dalam tubuh. Di zahir Anda bisa melihat efeknya, di batin Anda juga bisa melihat efek dari al-istisqa. Dan kemudian wa aqsamuhu salasatun. Jenisnya istisqa ini ada 3. Yang pertama lahmiyun wa huwa as'abuha. Lahmiyun itu seperti benjolan. Lahmiyun itu seperti benjolan. Ya. Contoh
ketika karena istisqa tadi sifatnya dingin, maka benjolannya bakal bersifat dingin. Maka benjolannya bakal bersifat dingin. Ya, karena benjolan itu ada yang sifat panas, sifat dingin. Sebagaimana kanker tumor itu ada panas, ada dingin. Kemudian waziqiyun. Ziqiyun yaitu menyerang organ rongga-rongga dalam tubuh seperti rongga perut. Kemudian tabliyun. Tabliyun namanya tabl itu seperti kalau zaman dahulu busung lapar bisa perutnya gede, badannya kurus. Atau tabliyun enggak harus busung lapar. Perutnya terjadi meteorismus. Perutnya gede ketika tangan Anda, ini perut nih, perut tempelin tangan Anda, kemudian dilakukan perkusi, dipukulin. Dung 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 seperti ada suara kembung. Nah, ini namanya tabliyun. Walamma kanat al-adwiyatu al-muhtaju ilaiha fi ilajihi hiya al-adwiyatu al-jalibatu allati fiha itlaqun mu'tadilun. Anda lihat, mungkin Anda baca di buku terjemah ini Anda enggak paham. Kenapa? Karena terjemah ini banyak yang enggak pas. Ya, Anda baca berkali-kali mungkin ada yang enggak nyambung. Nah, walamma kanat al-adwiyatu al-muhtaju ilaiha fi ilajihi al-adwiyatu al-jalibatu allati fiha itlaqun mu'tadilun. Maka ketika obat yang dibutuhkan untuk pengobatan ini itu mendatangkan itlaqun mu'tadilun, yaitu untuk menetralkan lawan dari istisqa, yang mana istisqa dingin. Maka didatangkan didatangkan dengan lawannya, contohnya tadi kencing sama susu onta. Kencing dan susu onta, sehingga terjadi i'tidal, akhirnya normal lagi. Yang tadi dingin dikasih panas, jadinya normal. Nanti akan kita jelaskan di papan tulis insyaallah. Wa idhrarun bihasbil hajah. Tentunya ini bakal hilang tergantung dari dosis yang dibutuhkan. Dosis yang dibutuhkan. Wa hadhihi al-umuru mawjudatun fi abwalil ibil wa albaniha. Dan hal ini ada di ada di kencing onta dan susunya onta. Amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syurbiha, yang Nabi SAW memerintah mereka untuk meminumnya. Fa inna fi labanil liqah jalaan wa talyinan, karena pada susu onta itu jalaan wa talyinan, untuk membersihkan unsur-unsur yang sudah terlanjur di dalam perut dan gasnya. Wa talyinan, untuk melunakkan. Karena kalau sudah kembung itu bakal kaku semua. Wa idrarun taltifan wa taftihan lis-sudadi, dan dia untuk merilis yang kotor-kotor dan untuk melembutkan dan untuk membuka sumbatan-sumbatan. Termasuk sumbatan di mana? Sumbatan di usus. Termasuk sumbatan di pembuluh darah, di paru-paru. Ini bagus pakai minum susu onta sama kencing onta. Nah, dulu saya pernah hanya mencicipi saja ketika teman kena tipes, kena penyakit liver, dia waktu itu dikasih kencing onta sama susu onta. Saya cuma nyicip dikit aja. Rasanya ya ada kayak minuman Sprite dikit gitu loh. Nah, tinggal kasih es batu enak kali. Yang mau kuliner. Kalau untuk obat ya jangan kasih es, karena ini panas untuk mengobati yang dingin. Kemudian idza kana aktsaru ra'yiha, susu onta ini karena kalau kebanyakan makanan, kenapa susu onta jadi obat?
kencingnya jadi obat. Kenapa? Karena disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, disebutkan beliau, idza kana aktsaru ra'yiha asyih. Karena apa? Onta ini sering makan rumput-rumputan. Wal qaisum, qaisum kalau bahasa Indonesianya daun seribu. Ya. Kemudian wal babunj, babunj itu kamomil. Karena Anda sering lihat di kafe-kafe ada kamomil. Nah itu bagus babunj. Dulu kami kalau pas di Yaman sering ngambil. Kadang bunganya warnanya kuning. Kadang kita sering pakai untuk apa? Orang yang kena batu ginjal. Ya, babunj. Kemudian juga selain al-babunj juga wal uqhuwan. Uqhuwan itu jenis akar-akaran. Jenis akar-akaran. Wal idkhir, ya. Wal idkhir. Kalau tadi uqhuwan itu termasuk krisantenum. Krisantenum. Nah, bunga krisan, betul, bunga krisan. Nah, itu makanannya onta. Ya, dan ajaibnya Allah ciptakan onta. Coba ada nggak menyebutkan ayat dalam Al-Quran tentang onta? Ayo sebutin. Sunnahnya 2 surat ini dibaca ketika hari Jumat juga. Subuh. Surat apa? Hah? Nah, isinya ayatnya apa? Apa ayatnya? Kalau rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Ayatnya apa berarti? Selain surat sajadah juga kadang juga salat subuh ini yang dianjurin. Isinya apa? Idza sama'u. Lanjut terus isinya ilal ibili kaifa khuliqat. Nah, ayat keberapa berarti? Nah, Anda lihat bagaimana Allah menciptakan, bagaimana onta itu dicipta. Ini menunjukkan tadabbur kita. Onta itu dengan bibirnya yang Anda lihat. Pernah dicium onta? Dulu kita pernah diundang Syekh Qabilah. Jadi saya sering masuk dulu ke kampung-kampung Badu. Diundang di kampung Badu, Masya Allah, ajaib. Masuk kampung Badu, rumah Syekh Qabilah itu besar. Istrinya banyak, anaknya banyak. Kadang ada yang istrinya melebihi dosisnya, melebihi dari 4 istri. Orang Badu ini jauh dari Islam. Mandi aja kadang nggak pernah. Setelah hubungan suami istri aja nggak tahu syariat mandi. Hari Jumat mandi aja nggak tahu. Anak gak kebayang kalau mencium istrinya gimana. Ini baunya bau kambing semua. Jarang bersiwak juga. Nah makanya Nabi menganjurkan untuk orang yang tinggal di kampung Badu untuk hijrah ke perkotaan. Karena tempatnya ilmu di kota. Nabi juga bersabda, man bada Jaffa. Barang siapa tinggal di kampung Badui, maka wataknya atau akhlaknya dia bakal keras. Wah subhanallah, masuk ke rumahnya, ini pintunya, sana tembus pintu keluar. Ini pintu masuk, sana pintu keluar. Dan rumahnya kiri kanannya, ini istri-istrinya, anak-anaknya semua. Ketika masuk ke pintu, ternyata apa? Ini istri dia pada menyambut. Duduk di situ di bawah, kemudian subhanallah kambing masuk keluar masuk pintu juga. Rombongan kambing. Masuk ke kamar Syekh Qabilah, kita ngobrol, menganamnesa, diagnosa. Dari belakang, dari jendela, ada yang mencium dari belakang. Ternyata onta. Jadi kayak bonbin di rumah. Ketika itu onta ini, bibirnya ini, memang dicipta untuk apa? Subhanallah, onta ini bisa ngunyah durinya daun bidara. Anda daun bidara di sini kecil-kecil kan? Daun bidara di Arab segini durinya. Kalau kita pakai sandal karet, ketojos itu bisa langsung masuk.
Ini onta bisa ngunyah duri daun bidara. Dan satu-satunya hewan yang bisa merendah ke tuannya, ke penunggangnya hanya onta. Menundukkan kakinya, tuannya naik, dia berdiri. Dan satu-satunya hewan yang digunakan di antara di Arab untuk penyusupan onta. Kenapa? Onta kalau diajak nyusup nggak ada suara, silent move. Tapi kalau keledai meringkik. Kalau kuda juga demikian. Ketahuan langkahnya. Onta langkahnya nggak kedengaran juga. Kenapa kira-kira? Jadi onta kalau jalan kaki kanan, kaki belakang, depan belakang jalannya sama. Kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Itu rahasianya. Dan onta sekali minum ya bisa melebihi 100 liter dan dia bisa bertahan 2 pekan sampai 1 bulan. Ini ciptaan Allah dan dia juga lari bisa kuat. Nah, wah ini ciptaan Allah. Makanya di antaranya ya kita kadang melihat ciptaan Allah ini untuk apa? Agar kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini juga termasuk apa? Termasuk di antaranya kencing onta dan susunya jadi obat. Ini rahasia. Ya. Makanya kadang ayat yang Anda lalui lewat begitu saja tapi Anda enggak tadabburi. Ya. Makanya kadang ayat yang kita baca afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Anda lihat bagaimana onta itu dicipta. Nah, betapa agungnya. Dan satu-satunya binatang yang dagingnya membatalkan wudhu, daging apa? Daging onta. Kadang ada sebagian jamaah umrah, habis makan daging onta, langsung sholat jamaah di masjid. Nah, padahal batal wudhu dia, sudah batal. Nah, ini keunikan dari onta. Kemudian juga diantaranya dan sebagian yang lainnya juga yang dikonsumsi oleh onta termasuk daun bidara dimakan, durinya pun dilahap sama dia onta ini. Makanya makanan yang dimakan oleh hewan dagingnya pun bermanfaat, susunya bermanfaat, sampai kencing onta disebutkan jadi obat gara-gara makanan onta tadi. Pernah kami jumpai juga seorang pasien yang dirawat oleh seorang dokter, seorang anak kecil yang mengalami sakitnya aneh dan dia sakitnya mendadak dan waktu itu dokternya bingung, 2 pekan nggak bisa ditegakkan diagnosa, sakitnya unik. Kemudian dokternya setelah itu baru dia mencoba meraba satu pertanyaan, Bu, apakah anak ibu ini, balita ibu ini usia 5 tahun ini sebelumnya sering mengkonsumsi susu kambing? Iya dok, sering mengkonsumsi susu kambing sering banget. Apakah ibu sempat menstop susu kambingnya? Iya dok, saya stop selama 1 bulan. Pertanyaan terakhir Bu, apakah kambing ini makan daun kot? Daun kot ini lebih dahsyat dari tanaman ganja. Ya, yang sempat dulu di Bogor viral, tanaman kot di Bogor, sempat beberapa artis ya terjerumus dalam candu daun kot, sampai akhirnya daun kot ini dibakar rame-rame oleh masyarakat. Ini yang merusak orang-orang Yaman, daun kot yang asalnya dari Ethiopia. Karena mengandung amfetamin yang sangat tinggi juga. Ya, daun kot ini kalau di Arab dulu dijual 1 plastik. Kalau kot warnanya hijau harganya sekian ratus real. Kalau warnanya merah bahkan bisa berjuta-juta. Sekali makan daun kot matanya langsung merah. Sampai mereka yang mabuk karena makan daun kot bilang gini, hei kalian yang menuntut ilmu, lama banget kalian ngafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sini kalian aku ajari. Makan daun kot, kalian langsung hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Ngefly. Kalian sini mau jadi raja, mau jadi presiden, sini makan daun kot katanya. Mereka sering ada namanya jama' al-qat. Salat jama' al-qat.
daun qat. Salat jamaknya apa? Zuhur, asar, maghrib. Jadi dari zuhur dia sudah makan terus, nanti ngefly terus, tahu-tahu sadarnya isya baru salat. Jadi zuhur, asar, maghrib dijamak. Nah, ini yang merusak mental mereka. Syahidnya di sini kambing ini makan daun qat dan ternyata dokternya mencerna berarti anak ini setelah dihentikan minum susu kambing yang tadi biasa makan daun qat, berarti kenapa? Candu, efek candu. Nah, ini dokternya cerdas ketemu nih. Ini menunjukkan apa? Makanan yang kita makan berdampak kepada susu. Makanya ibu-ibu juga gitu. Kadang ibu-ibu yang di rumah sakit yang disesar minum antibiotik selama 3 hari, nggak boleh nyusui si bayinya karena air susunya dampak dari antibiotiknya. Dampak dari antibiotiknya. Wah, ini contohnya. Berikutnya, wa hadzal marad la yakunu illa ma'a afatin fil kabidi khasatan. Dan penyakit ini tidaklah terjadi kecuali apa? Disertai penyakit liver. Ya, livernya lemah karena apa? Istisqa itu dingin. Livernya lemah. Kalau liver lemah juga termasuk apa tadi? Bisa penyumbatan liver. Ya, antara al-mararah empedu atau dengan apa liver, ya, apa terjadi sumbatan, ya, terjadi sumbatan. Berikutnya kalau liver dingin juga bisa jadi apa berikutnya? Fatty liver. Karena liver dingin jadinya apa? Metabolisme lemah, numpuklah lemak. Ini di antara khasnya. Au ma'a musyarakatin, atau kadang-kadang ada liver, ada juga istisqa'nya. Wa aktsaruha 'anis sudadi fiha. Dan yang sering terjadi masalah yaitu sering terjadi masalah sumbatan-sumbatan. Wala banul liqah al-arabiyyah nafi'un minas sudad. Dan susu okta ini sangat manjur untuk sumbatan-sumbatan, membuka sumbatan. Tentunya apa? Sumbatan yang sifatnya dingin. Dulu kami dapati teman kami yang dia punya travel, anaknya mengalami adenomyosis endometriosis. Di perutnya ini apa? Sangat banyak endometriosisnya, adenomyosisnya, sampai dokter angkat tangan. Akhirnya apa? Kalau kita lihat dari kasus ini, endometriosis, adenomyosisnya sifatnya dingin. Anda bisa tahu sifatnya dingin, lihat dari tipe dia. Tipenya dia dingin. Dia orangnya tipe dingin, disentuh kulitnya dingin, alisnya lebih tipis. Kalau ngomong suaranya lembut misalkan, terus dia jarang marah. Ini contoh saja. Orangnya tipenya dingin, hobi makanannya dingin, dia sedang stres, kesedihan berkepanjangan. Kalau muncul benjolan di rahim atau di payudara, ada di tempat-tempat yang lainnya, bakal bersifat dingin. Kemudian ibunya umroh, ya, sebulan bisa 2 kali. Demi apa? Demi mendapat susu onta. Karena memang dia yang punya travelnya. Terus, ya, aman jadi. Kemudian ambil susu onta fresh. Dengan izin Allah, setelah 1 bulan minum susu onta, pergi ke dokter, bersih. Adenomyosis endometriosis, perjuangan ibunya. Anaknya usianya 24 tahun. Sudah menikah. Nah, dikasih susu onta tanpa kencing onta, susu ontanya saja. Jadi dia titip ke jamaah travel umrah, titip ke jamaah, saya titip ke freezernya Anda ya, dititip. Dia bawa yang banyak demi anaknya. Dengan izin Allah sembuh. Sampai dokternya kaget. Dikasih apa kok bisa sembuh? Susu onta. Dulu kami sempat jual susu onta tapi yang powder, tapi bukan dari Arab tapi dari Cina, dari Guangzhou. Kami jual harganya waktu itu 374 gram
atau 380, harganya 1.200.000. Mahal banget. Makanya kalau Anda punya potensi ya ternak onta, Masya Allah ajaib. Jadi jangan di Bogor doang. Kalau Anda di puncak, dapat di tempat-tempat wisata, mereka sudah pakai onta. Dulu kami sempat minta ke orang yang jaganya, minta susunya dong. Jadi kalau dia punya anak, susunya selalu ditutup biar anaknya nggak nyusu terus. Nah ketika itu buka tutupnya, minta. Dibayar nggak mau, Masya Allah, digratisin. Nah, itu fresh, itu ajib. Nah, kalau Anda bisa bikin peternakan onta, ajaib. Anda orang pertama yang punya peternakan onta. Tapi para nabi nggak ada yang ternak onta, gembala onta. Ya. Gembala onta nggak ada yang menggembala. Kenapa? Karena berdampak kepada karakter, ikut keras. Makanya semua nabi ternaknya kambing. Sehingga mereka pun membawa karakter lembut. Ya, karakter lembut. Kemudian lima fihi minat taftih wal manafi' al madkurah, dan dia membuka sumbatan-sumbatan tadi. Qala Ar-Razi dalam Al-Hawi fit Tib. Ar-Razi punya buku namanya Al-Hawi fit Tib. Buku ini nyebar ke muka bumi. Selain Ibnu Sina, Ar-Razi ya juga diantaranya Ibnu Qayyim, dan banyak sekali buku ini sudah nyebar ke muka bumi ini seantero dunia. Ternyata ilmu pengobatan Islam dipakai, sebagaimana ilmu-ilmu Islam tentang teori-teori bagaimana ditemukan listrik dan sebagainya dipakai. Ternyata umat Islam dari masa silam cerdas-cerdas, bukan hanya membahas ilmu agama, tapi ilmu dunia juga dibahas, dan mereka ahli di dalamnya. Makanya ketika Islam mulai dijajah, banyak dahulu kitab-kitab para ulama dibuang di lautan. Laut yang tadinya biru jadi hitam karena tinta-tintanya para ulama. Banyak juga kitab-kitab para ulama dirampok, termasuk ilmu kedokteran. Termasuk ilmu seni berkuda, punya Ibnu Qayyim. Sudah diterjemahkan dalam 30 bahasa. Nah, dipakai oleh orang-orang kufar. Negeri kita justru bermalas-malasan. Ya. Kemudian juga Al-Hawi ini termasuk kitab yang besar. Ya, sumbang si Ar-Razi untuk apa? Untuk mendalami ilmu pengobatan. Ar-Razi berkata dalam Al-Hawi fit Tib, bayangin jilid 21. Berapa jilid? Jilid 21 halaman 437. Anda bayangin satu jilid berapa halaman? Ini berjilid-jilid. Nah, beliau mengatakan labanul liqah yashfi auja'al kabidi wa fasadal mizaji. Bahwasanya susu onta ini bisa mengobati apa? Nyeri pada liver. Nyeri pada liver, terutama apa? Karena sumbatan. Ya, karena dinginnya liver juga. Dan adapun kencing onta dibahas oleh ahlinya seperti Syekh Hani bin Salah yang masih hidup di zaman sekarang. Diteliti kencing onta yang terbaik onta apa? Jantan apa betina? Ternyata yang baik ternyata onta betina. Kencingnya apakah onta yang perawan? Apakah onta yang bunting? Ya, apakah onta yang sedang nifas? Ya, ini diteliti. Ada yang menyebutkan yang paling baik, ada yang memilih onta ketika hamil. Kencingnya paling bagus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu penelitian mereka. Ya, Syekh Hani bin Salah. Juga onta yang menyusui. Ya, ini diantaranya yang mereka sampai teliti kencing yang bagus mana. Adapun susunya tadi ketika tentunya sudah punya anak. Kemudian kerusakan mizajnya sedang kacau, dingin atau dingin ekstrim misalkan. Ini bisa pakai kencing onta. Wa qala al-Israili, berkata al-Israili, jam berapa sekarang?
11 kurang. Ini jamnya dimainin anak-anak kacau gitu. Taib. Wa qala al-Israili, berkata Israili dijuluki Israili, mereka adalah maksudnya jama'atun minal atibba, yaitu ahli pengobatan, ahli kedokteran. Di antaranya siapa? Sa'ad ay-tabibu Misr Yahudi. Ya, dia termasuk dokter Mesir, dia Yahudi. Makanya dijuluki al-Israili. Kemudian wa Ibnu Bishr. Ibnu Bishr juga tabibu Misr, Yahudi juga. Wa Abu Imran Musa bin Ubaid, Yahudi juga. Dia Qurtubi dari Qurtubah. Sahib kitab Asma al-Aqaqir yang punya buku namanya nama-nama herbal. Ya. Ini kalau dinamakan Israili, mereka bertiga ini yang terkenal. Disebutkan Labanul Liqah Araqu Albani. Dia termasuk apa? Yang paling enteng susunya. Wa aktsaruha ma'iyatan wa hiddatan. Dia juga airnya sangat banyak. Airnya sangat banyak. Wa hiddatan rasanya bisa apa? Bisa kental sekali rasanya. Istilahnya khas ontanya. Ya. Kadang peternak onta kalau jalan, waktu kita dulu belajar, dia bawa onta banyak, itu puting susu ontanya ditembakkan ke wajah kita. Kalau mau jualan, cara ngiklannya unik. Ya, ditembakkan, udah kena, enak juga gitu, baru beli. Itu cara mereka, orang-orang Badu. Ya, orang Badu. Dan dulu kita waktu punya klinik, kadang ada pasien nggak bisa bayar. Maaf, saya lagi paceklik ini, tapi saya bawa 3 botol susu onta. Wow, ini yang lebih mahal, 3 botol susu onta. Wa aqalluha ghidhaan falidzalika sara aqwaha ala taltif al-fudul. Makanya sangat bagus untuk apa? Melunakkan segala sesuatu yang berlebihan, seperti yang numpuk terjadi sumbatan, ini pakai susu onta. Wa itlaqil batan, termasuk apa? Kalau ada orang kena diari, bagus pakai susu onta. Wa taftih sudad, dan untuk membuka sumbatan-sumbatan. Wa yudullu ala dzalika muluhatuhu al-yasiratu allati fihi. Dan dia enggak terlalu bikin kotor pada air kemih kita. Enggak mengandung muluhah. Muluhah ini seperti kandungan garam, semisalnya yang membuat air pipis kita permisi pekat. Ya, air pipis pekat dan bisa menimbulkan batu ginjal. Sedangkan ini apa? Ini aman. Karena apa? Dia ringan. Li'ifratil hararatin hayawaniyati bittaba' walidzalika sara akhas albani bitatriyatil kibd. Makanya susu yang paling bagus spesial untuk liver ya susu onta. Susu onta. Wa taftihi sudadiha, untuk membuka sumbatan-sumbatannya. Wa tahlili salabatit tihal, juga dia untuk menghilangkan kerasnya tihal, limpa. Jadi selain untuk liver, dia untuk limpa. Ya, kalau ada limpa yang mengeras, contoh, limpa mengeras karena apa? Anda kebanyakan panas-panas. Banyak nasi, banyak bakwan, banyak roti, banyak tepung, kebanyakan kangkung, kebanyakan duren, kebanyakan nangka, kebanyakan sambal, kebanyakan kerupuk. Ini lama-lama limpahnya panas. Panas dan mengeras. Ya, bisa mengeras. Kalau terlalu dingin, ya mengerasnya karena dingin. Mengerasnya karena dinginnya. والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استؤمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان. Jelas susu sama pipisnya onta sifatnya panas. فإن ذلك مما يزيد في ملواحته وتقطيئه الفضول وإطلاقه البطن فإن تأذر انحداره وإطلاقه البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل.
Kalau ternyata ada timbul misalkan ada efek samping, maka dia harus pakai penawar, ya, harus pakai penawarnya. Qala sahibul qanun, al-qanun ini punyanya Ibnu Sina, wala yultafatu ila ma yuqal min anna tabi'atal labani mudadatun li'ilajil istisqa. Di sini menunjukkan tabiatnya susu onta ini sebagai lawan dari penyakit istisqa. Nanti akan kita rumuskan papan tulis juga. Saya habiskan dulu biar pertemuan berikutnya ganti judul. Wa'lam anna labanan nuqi dawa'un nafi'un. Susu onta sangat bermanfaat. Lima fihi minal jala'i birrifq. Dia bisa membersihkan juga karena dianya juga bersih, juga untuk membersihkan tubuh kita. Wa ma fihi min khasiyatih wa anna hadzal labana syadidul manfa'ah. Manfaatnya sangat agung. Falau anna insanan aqama alaihi badalal ma' wa ta'am syufiya bihi. وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة إلى ذلك فعفوا. Jadi sebenarnya dia ini sudah jadi nutrisi, menggantikan minuman dan makanan. Wa anfa'ul abwali baulul jamalil a'rabi wa huwa an-najibu intaha. Termasuk yang paling manfaat dari susu onta, dari kencingnya, yaitu kencing onta yang a'rabi. A'rabi yang dimaksudkan bisa makanannya masih murni dan dia tinggal di pegunungan. Adapun onta di zaman sekarang, apalagi di perkotaan, cita rasanya sudah dirusak lidahnya. Jadi cara orang-orang yang nakal jadi pengembala onta, untuk ternak onta biar capek nggak mengembala ke pegunungan untuk makan dari tanaman-tanaman yang sehat tadi. Caranya mereka apa? Caranya mereka, onta ini pertama dikasih rerumputan, dedaunan, terus disiram garam, air garam. Jadi lidahnya asin. Kalau sudah asin itu merusak cita rasa. Bahkan akhirnya apa? Kardus di tempat sampah dimakan. Itu cara mereka merusak, nakalnya mereka. Ya. Makanya adapun jamal a'rabi, kencing onta yang a'rabi masih murni, makanannya terjaga. Ya, karena makanan yang kita sebutkan tadi seperti babunj, kamomil, seperti dia daun tanaman kerisan, ya, dan seterusnya. Ini apa? Karena sehat-sehat, jadi apa? Daging dan susu dan kencingnya bagus. Wa fil qissah dalilun 'ala tadawi wat tatabbub. Di sini dalam kisah ini ada dalil dianjurkan seseorang untuk berobat ketika sakit. Pertama tadi 8 orang tadi dari Uraina dan Ukal tadi datang kepada Nabi mengeluhkan sakitnya dan Nabi mewasiati minum kencing dan susu onta. Ini anjuran kalau sakit itu berobat. Bukan berarti menunjukkan dia nggak tawakal sama Allah. Justru berusaha berobat itu tawakal yang sempurna. Yang kedua, wa ala taharati bauli ma'kulil lahmi. Kata Ibnu Qayyim menunjukkan sucinya, ya, enggak najisnya kencing dari hewan dagingnya yang dimakan. Ya, enggak najis. Ini banyak ditentang oleh sebagian orang. Adapun tadi Abu Ya'la Ibnu Farra melihat boleh dikonsumsi tapi ketika dibutuhkan. Ya. Fa inna tadawi bil muharramati ghairu jaiz. Yang ketiga, berobat dengan hal yang diharamkan itu enggak boleh. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, innallaha la yaj'al syifaan mimma harrama alaih. Allah enggak menjadikan pengobatan kesembuhan dari apa-apa yang Allah haramkan. Ya, seperti makan babi dijadikan obat, enggak boleh. Termasuk cobaan bagi manusia. Sebagian orang yang sakit jantung, kalau katup jantungnya rusak, dikasih 2 pilihan, dari logam apa dari bahan babi. Kalau sekali operasi jantung dari katupnya yang dibikin dari babi, itu bisa seumur hidup, dia nggak operasi lagi. Tapi kalau dari logam bisa 10 tahun, 20 tahun katupnya diganti lagi. Tantangan apa enggak? Kalau orang imannya lemah, mending saya yang babi aja darurat katanya. Gimana kalau dia mati katupnya pakai bahannya dari babi terus?
Kalau dari logam nanti operasi lagi loh, biayanya mahal. Mending tetap logam. Umur saya juga belum tahu 10 tahun lagi. Ya. Ternyata logam belum dioperasi, belum diganti, sudah wafat. Ada yang sudah operasi KTP-nya sudah diganti, besok udah wafat. Nah, makanya kembali kepada iman. Kembali kepada iman. Walam yu'maru ma'a qurbi ahdihim bil Islam bi ghasli afwahihim wa ma asabathu thiyabuhum min abwaliha lis-salah wa ta'khiru al-bayan la yajuz an waqtil hajah. Yang menunjukkan ini suci, bahwasanya di masa lalu ketika ada orang kena kencingnya onta, bajunya mereka enggak disuruh nyuci. Berarti najis apa enggak? Enggak najis. Kalau najis pasti disuruh nyuci. Bukan disuruh wudu, disuruh nyuci saja. Tapi buktinya wudu enggak disuruh, nyuci juga enggak disuruh. Ya, kalau seandainya kencing onta itu najis, kena penggembala onta atau orang yang dekat-dekat sama onta, pasti sama Nabi dijelaskan dari dulu. Kenapa? Dalam kaidah ta'khirul bayan la yajuz an waqtil hajah. Kenapa? Mengakhirkan penjelasan ketika dibutuhkan itu enggak boleh. Kalau ada saatnya dibutuhkan untuk dijelaskan, Nabi enggak akan diem, pasti langsung Nabi jelaskan. Nah, wa ala muqatalatil jani bimithli ma fa'ala fa inna haula'i qatalu ra'i wa samalu 'ainai thabata dzalika fi sahih Muslim. Adapun tadi hukum orang yang membunuh seperti disiksa tadi karena apa? Sebenarnya belum turun tentang hukum kisos. Jadi perlu diketahui tadi 8 orang tadi datang kepada Nabi ke Madinah untuk apa? Untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam asalnya, untuk berbaiat. Kemudian sakit, kemudian Nabi meresepi mereka untuk minum kencing dan susu onta, tapi mereka malah membunuh penggembalanya, rame-rame mereka yang membunuh, kemudian ontanya juga dicuri. Di sini disebutkan fa inna haula irtaddu ba'da islamihim, mereka itu murtad setelah mereka berislam. Wa qatalu an-nafsa, dan mereka membunuh jiwa muslim. Wa mathalu bil maqtul, dan subhanallah orang yang dibunuh itu dijincang-jincang sama 8 orang tadi ini. Ya, wa akhadhu al-mal, dan mereka merampok. Wa jaharu bil muharabah, kemudian mereka terang-terangan kabur lari setelah membunuh dan mencuri. Wa ala anna hukma rid'il muharibina hukmu mubashirihim fa innahu minal ma'lum anna kulla wahidin minhum yubashiril qatla bi nafsihi wa la sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhalik wa ala anna qatla al-ghilati yujibu qatla al-qatili haddan fala yuskituhu al-afu wa la tu'tabaru fihi al-mukafa'atu wa hadha madhhabu ahli al-madinati wa ahadul wajhaini fi madhhabi Ahmad ikhtarahu syekhuna wa afta bihi. Nah, ini menunjukkan kriminal mereka sangat berat. Mereka telah menjadi murtad setelah mereka masuk Islam. Membunuh seorang muslim, mencincang-cincangnya, mereka merampok secara terang-terangan menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini bikin murtad, terang-terangan menentang Allah dan Rasulnya. Hadis itu juga menunjukkan bahwa akhirnya apa? Mereka murtad setelah mereka berislam dan mereka melakukan pembunuhan secara massal, maka dihukum masing-masing seperti yang membunuh secara langsung. Waktu itu, sebagaimana dimaklumi bahwa tidak setiap mereka melakukan pembunuhan langsung, karena ada yang hanya merencanakan saja, karena ada yang hanya melihat saja dan seterusnya, yang hanya membantu saja, teman-temannya yang langsung mengeksekusi langsung. Demikian juga orang yang menculik seorang muslim dan membunuhnya juga harus dihukum dibunuh. Mereka tidak bisa dimaafkan dan hukuman mati itu tidak bisa dibayar dengan ganti rugi. Demikian mazhab kalangan ulama Al-Madinah. Juga salah satu dari pendapat Imam Ahmad, bahkan Syekh kami yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat dan memfatwakannya. Sekarang kita lihat sebelum kita tutup penjelasan di papan tulis.
Dalam hadis tadi ada namanya maradul istisqa. Jadi bukan sholat istisqa ini penyakit istisqa. Nah, ini penyakit istisqa, yaitu penyakit perut. Ketika dalam riwayat Muslim mereka mengeluhkan kepada Nabi 8 orang tadi, ya tawaina, yaitu sakit perut. Ini diambil dari kata apa? Al-jawwa, yaitu apa? Di sekitar rongga perut, sakit perut. Dan ini disebutkan sifatnya apa? Dingin. Sifatnya dingin. Dan ciri-cirinya juga timbul apa di sini? Sumbatan, as-sudat, yaitu sumbatan. Kemudian sumbatannya di mana? Bisa di usus, bisa di liver. Kemudian berikutnya apa? Al-alam. Al-alam wal auja. Wal auja fil batn wal kibd. Dia nyeri di mana? Di perut dan liver. Ini perut, ini liver. Nah, juga kalau ada benjolan, kadang timbul benjolan, al-auram. Kalau timbul benjolannya semua apa? Ini sifatnya dingin semua. Makanya dikasih, diresepi oleh Nabi SAW, resepnya apa waktu itu? Dengan resep obatnya, ya obatnya kencing onta. Kencing onta dan susu onta. Yang dua-duanya sifatnya panas. Kenapa pilih ini? Kalau saya tanya kenapa pilih kencing onta sama susu onta? Jawabannya apa? Karena satu, karena panas cocok untuk dingin. Yang kedua, jawabannya karena apa? Karena apa Bapak? Hah? Karena gampang didapat. Simpel banget jawabannya. Karena di tempat Nabi banyak onta. Di sini Anda cari kencing onta, susah. Ya, Anda cari susu onta, susah. Cari yang gampang saja. Disebutkan Nabi di antara dulu di zaman masa lalu juga gitu. Ya, khairu ma tadawaitum bihi, sebaik-baik Anda berobat, disebutkan Nabi apa? Syurbatu asalin, minum madu. Kemudian apa? Syartati mahjam, berbekam. Yang berikutnya al-kay binar, sundutan besi panas. Kenapa sering 3 ini? Karena orang Arab di masa silam sakitnya itu simpel-simpel. Kenapa sakitnya simpel? Karena makanannya simpel. Kalau makanan simpel, pas sakitnya simpel, cara pengobatannya cuma 3 ini. Bukan berarti pengobatan hanya 3. Cuma 3 ini, saking simpelnya. Kalau di zaman kita, Anda makan yang semakin Masya Allah kompleks, penyakit yang muncul lebih berat, pengobatannya lebih berat. Itu konsepnya. Nah, adapun ini onta karena gampang didapat, dekat sama Nabi, sekitar Nabi. Makanya berobat itu di sekitarnya. Anda cari. Kalau di sini Anda punya masalah istisqa, punya masalah perut, cari di sekitar Anda di sini. Misalkan apa? Udah bikin aja sop ayam jago. Misal, cari yang mudah. Kalau orang Cina makan livernya ular. Karena kita ada halal haram, mereka nggak peduli. Ya kita jangan makan resep mereka, kita cari yang halal. Kenapa? Innallaha la yaj'al syifaan mimma harama alaih. Allah nggak menjadikan kesembuhan bagi yang Allah haramkan. Nah, ini panas dingin sebenarnya banyak. Kalau andaikan ada di sini dingin, kenapa Nabi yang meresepi ini? Ya karena di antara saking simpelnya dan dekatnya. Kalau kita di Indonesia, di negeri kita nggak ada ini, ya kita cari susu kita, yang kita cari sini susu kambing. Ya, yang sifatnya panas. Mau tambah panas, ya udah kambing tambah jahe merah. Nah, mau ditambah misalkan kapulaga,
Nah, contoh itu diantara apa yang kami sampaikan rangkumannya. Ada pertanyaan? Anak saya waktu lahir normal kondisi tubuhnya, setelah nangis ternyata ada perdarahan di lambung. Kemudian dikasih antibiotik ternyata terjadi displang ya, perut membesar. Usia 8 hari pembedahan untuk membuang cairan. 2 hari kemudian pemotongan usus. Ini terlalu riwah banget ini. Nah, kemudian di bagian pusat merasakan kram di perut. Wah, ini terlalu jauh. Sebenarnya simpel dibikin susah. Yang saya ingin tanyakan, ada penanganan khusus apabila terjadi kram di perut, konsumsi vitamin apa? Ini kalau bisa anaknya langsung konsultasi. Pendarahan di lambung masih kecil. Saya sering dapati anak yang masih kecil, apalagi baru lahir, asalnya sehat-sehat. Kalau ada yang lain, nah, nanti ngomong kadang ya. kita raba diagnosa yang lain, bahkan seperti kasus non medis. Ustadz Afan, boleh ibunya diskusi sama Ustadz di sini? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi anak saya itu sering sekali yang dialami sekarang ini di perutnya, Ustadz. Jadi setiap konsultasi sama dokter, waktu tahun 6 bulan kemarin itu ternyata adanya katanya kram usus, dikasih vitamin. Jadi sekarang ini sudah usia 8 tahun. Jadi ini stepnya tuh dari lahir ada pendarahan di lambung. Setelah itu dia minum antibiotik, ternyata perutnya membusung, displang gitu ya. Usia akhirnya masuk ke NICU. 8 hari, usia 8 hari itu ada pembedahan di atas pusar untuk mengeluarkan cairan. Selang 2 hari pemotongan usus karena ada usus bocor. Setelah 3 bulan itu penyambungan usus, Ustadz. Jadi selama 2 tahun ini pengobatan rutin ya, nah, alhamdulillah setelah 2 tahun kondisinya membaik. Tapi yang dirasakan anak saya ini seringnya itu sakit perut, Ustadz. Tiba-tiba dia keluar keringat dingin, kram, perut yang dirasakan itu sakit sampai dia tidak bisa menahan. Akhirnya ya udah lagi-lagi ke IGD, dirawat inap lagi. Seringnya itu bisa setahun itu 3 kali dirawat karena dengan kasus yang sama, perutnya sakit, kembung, ya penanganannya dikasihnya antibiotik, pereda nyeri, kan, sama obat vitamin kram usus. Jadi yang saya mau tanyakan sekarang ini, bagaimana anak saya itu bisa lepas dari obat-obatan dokter. Terus penanganannya seperti apa ketika dia merasa tiba-tiba perutnya sakit gitu di bagian pusar gitu, Ustaz. Ibu aslinya dari mana? Saya di Depok, Ustaz. Aslinya Jakarta, Medan. Ibu sering mimpi buruk enggak dulu? Sering mimpi buruk enggak? Iya, betul, Ustaz. Udah selesai. Anaknya jin nasab. Saya rumuskan nih. Maksudnya? Anaknya kena gangguan jin nasab. Innalillahi. Ibu dulu kencingnya sering indigo enggak? Indigo itu sering melihat melihat tidak, Ustaz. Dulu pernah itu ada seseorang itu, tapi saya selalu menghiraukan. Ibu sering mimpi didatengin laki-laki? Iya, Ustaz. Berupa ular yang sering, Ustaz. Indigo bisa jadi jin dari bapak, dari kakek, nenek. Anak ini nggak perlu dioperasi. Sudah terjadi, Ustaz, operasinya. Ya, sudah berobat berikutnya ibu nggak usah diapa-apain, nggak ada antibiotik, nggak ada apa. Gitu. Ini anak ini jadi tumbal. Astagfirullahaladzim. Ini contoh ya. Ini ibu ini seorang wanita.
serangannya bisa jadi ibu ini lama nggak dapet jodoh. Qadarullah saya kemarin itu bercerai dengan suami. Ya, sama. Orang kena jin nasab bakal sering minta cerai sama suaminya. Dibisikin suudzon terus sama suami. Cerai, nikah lagi, bisa cerai lagi. Kalau ibu nggak mengobati diri ibu sendiri, ibu bakal ekonomi melonjak-lonjak. Makanya ibu-ibu jangan sering marah. Benar. Ibu ini haid, nifas, disebut Nabi akalnya lemah, agamanya lemah, disebut Nabi seperti gelas-gelas kaca. Saya kadang sedih ngeliat ibu sakit. Kenapa? Ibu sendiri bikin sakit. Padahal ketika ada sahabiah baru menikah, ya Nabi berwasiat apa? Fanduri ila aina anti minhu. Hei sahabi yang baru menikah, lihat dirimu di mana dari posisi suamimu ini. Huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu jadi surga dan neraka bagimu. Jadi surga ibu itu di rumah. Jangan suka ngomel sama suami. Kalau suami salah, berbuat zalim, maksiat, Anda apa? Menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar tanpa menggurui suami. Jangan marah nasihatin suami di depan anak-anak. Ini benar sekali. Padahal surga Anda di sini gampang. Kata Nabi apa? Idza sholatil mar'atu khamsa. Kalau wanita sudah sholat 5 waktunya dan mereka apa? Wasama syahwa, sudah puasa Ramadannya, wajib-wajib doang. Wa hasanat farjaha, jaga kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, yang keempat ini paling susah, taat sama suami. Padahal kalau empat ini bisa, dakhalat jannah haitsu sya'a. Masuk surga di mana Anda inginkan, Masya Allah. Kemudian Nabi juga bersabda, "Lau kuntu amiran li ahadin la amartu an-nisa li'an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan memerintah seseorang bersujud, aku akan perintah wanita sujud sama suami. Nabi juga bersabda, "Ala ukhbirukum bi masa'ikum ahli jannah." Mau kalian beritahu ciri-ciri istri kalian jadi penghuni surga? Al-wadud, istri sayang sama suami. Katanya sayang tapi dibentak terus. Katanya sayang, dilayani enggak, ditolak di malam hari. Katanya sayang, dibekelin enggak. Katanya sayang, dicenteng, disakiti terus. Anda nggak tahu suami Anda kerja di luar capek. Ada yang saya lihat kemarin waktu saya safar Banyumas, ada jam 9, jam 10 malam masuk badannya ke sungai, gelap-gelap di sawah, nyari katak. Gimana dengan ular? Sampai rumah istrinya nggak syukur nikmat. Makanya banyak wanita penghuni neraka gara apa? Kufur nikmat banyak. Anda disiapin rumah, siapin nafkah. Suami naik motor keluar, kadang makan nasi bungkus, nasi kucing di bawah terik matahari, hujan kehujanan, panas kepanasan, kadang naik motor mikroslip mau nabrak, nggak cerita. Tahu-tahunya bawa nafkah pulang ke rumah, Anda nggak kehujanan, makan nyaman. Dosanya besar makanya. Makanya ini wasiat untuk Anda semua, hati-hati. Ya, saya ngomong gini kenapa? Karena setiap orang sakit itu apa? Banyak wanita yang kufur nikmat. Banyak wanita berani sama suami, timbul belerang di misfi, permisi, tumor kelenjar Bartolini, keputihan, penanggalan dini rahim, tensinya tinggi. Saya langsung tanya, karena konsultasi lewat helm intercom waktu itu. Ibu sering minta suami ya? Iya tadi. Ibu permisi, kemaluannya bau busuk ya, permisi. Iya Tat, ibu sering nolak ajakan suami. Ada yang kemarin bilang, Tat, saya dilayani istri setahun hanya sekali. Bayangin, dosa besar, dilaknat malaikat. Kita lihat, wanita bakal dibikin lama gak dapat jodoh. Serangan berikutnya, dapat jodoh tapi mandul. Ini nggak ada dalam sunnah dijelaskan, nggak bisa. Tapi apa? Dari pengalaman menangani kasus pasien. Bulan berikutnya, ya ada yang kasus berikutnya mandul. Kemudian apa? Sering minta cerai. Ada yang berikutnya hamil sampai dibikin jin nasabnya keguguran berkali-kali. Ada yang sudah lahir selamat tapi dibikin sakit terus.
Kasusnya ibu tadi perdarahan lambung. Ngapain anak kecil kena perdarahan lambung? Coba. Ada yang kami dapati baru lahir jantungnya bocor. Salah apa jantungnya bocor? Padahal ketika hamil si ibu nggak ada pengentalan dedimer darah. Padahal di perut nggak ada masalah apa-apa. Setelah dokter periksa, ternyata ada non medis. Kadang ada yang dokter nggak percaya itu hanya khurafat. Ini bukan khurafat. Sebagaimana Anda percaya, ya kadang ada dokter nggak percaya sihir, ain, kesurupan. Percaya kapan? Ketika mereka sudah kena. Kemudian diruqyah baru percaya. Ini harus jadikan apa? Different diagnosis, studi bandingnya. Ini serangan wanita. Kalau Anda emosinya meledak-ledak, marah, ini juga serangan. Subhanallah, wanita ini dari mana kasusnya? Bisa kasus dari jalur bapak, bisa dari jalur ibu. Bisa apa? Di sini juga kakek, nenek. Tadabbur dari apa? Tadabbur yang pertama Anda perhatikan. Yang pertama surat Al-Jin ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan dahulu ada kalangan laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Jin itu nggak bisa ngasih pertolongan untuk Anda kecuali sedikit. Mereka hanya apa? Fazaduhum rahaqa. Mereka hanya dibikin lelah sama jin. Ini laki-laki dulu. Seperti misalkan ada kakek atau siapa aja dari sini melakukan kesyirikan. Anda, si ibu ini udah kena. Dan anak Anda kena korbannya. Fazaduhum rahaqa. Ini yang muamalah. Muamalah dia bakal dibikin capek. Dibikin capek dengan apa? Satu, bayar tumbal. Dulu bayar tumbal. Termasuk tumbalnya anak dan cucu. Ibu ini jadi tumbal, anak jadi tumbal. Berikutnya ini bakal dibikin apa? Orang yang mau amalah sama jin bakal dibikin sering sakit. Sampai akhir hayatnya usia 100 tahun gak bisa sholat, gak bisa baca Al-Quran, marah terus, sibuk dunia, dan terus jauh dari akhlak yang baik. Diserang, mau meninggal diserang. Yang berikutnya istrinya dibikin sakit, yang berikutnya anak cucu. Nah, dan jin yang muamalah kita nggak tahu, bisa jadi cuma satu jin, bisa jadi gerombolan, dan satu jin ini umurnya bisa ratusan tahun. Makanya yang dicari kalau jin 400 tahun, ya dicari terus nih. Sampai kemana-mana terus, mau berapa turunan nggak tahu. Nah, ini ibunya saya bilang tadi, sering mimpi buruk, sering mimpi ular. Kadang didatengin laki-laki, dan ibunya sudah cerai. Permisi, cerai berapa kali Bu? Kalau boleh diceritakan sebagai faedah. Ibu baru nikah berapa kali? 2 kali kan? Kalau nggak diobati bakal minta cerai terus. Jadi ibu harus obati. Ibu ada benjolan di payudara kanan nggak? Kaki kanan? Kaki kanan? Kaki kanan? Adenomiosis. Adenomiosis. Kanan apa kiri? Adenomiosisnya aduh saya kurang tahu ya Ustaz. Oke. Ibunya sering jatuh, sering kepleset. Iya. Nah, serangan mereka. Sering tiba-tiba jatuh, sering. Ibu di rumah sering muncul kecoa, kalajengking. Nah, itu dia Ustaz. Kemarin itu saya menemukan, saya kan pindah rumah Ustaz. Saya baru menikah 1 tahun ini, kurang dari 1 tahun. Alhamdulillah. Yang suami ketiga. Suami kedua.
Suami saya ini alhamdulillah ya dengan agama yang baik. Nah, qadarullah itu kemarin saya itu kecoa itu banyak Ustaz. Setelah kecoa itu dibasmi sama suami, timbul lagi cicak. Itu, nah setelah saya tidur, ternyata di bawah bantal itu termasuk ada bola kain di bawah bantal saya. Setelah saya datang dari kamar mandi, itu belum sempat saya ambil, saya ke toilet. Lepas dari toilet itu ada hilang Ustaz. Nah, sekarang ini yang dirasa sama saya ini terasa tuh rumah kontrakan itu kayak nggak enak, terus sering ada dapat ketawa-ketawaan. Biar cepet ya. Ibu sering dapat lampu sering putus. Ya. Atap sering jebol, ada yang jatuh, plafonnya. Iya betul. Kebocoran. Iya. Banyak keretakan di rumah. Iya. Ya, banyak lantai retak. Hawa di rumah panas. Iya betul. Malam ada yang ketok-ketok pintu. Iya. Ada bayangan berkebat. Kalau bayangan saya kurang lihat, tapi ada bulu busuk sering lewat. Iya, kayak sampah gitu. Ya. Terus kemudian ada yang seperti lewat atap berjalan seolah ada kayak tikus. Iya betul. Semua itu serang mereka. Anak ibu sakit, ibu bakal sering tengkar sama suami ketika tanda itu muncul banyak, rumah ibu dikuasai mereka. Itu saya harus pindah atau gimana Ustaz? Bukan pindah, ibu yang rajin ruqyah. Oh iya, alhamdulillah ya Ustaz, betul. Nanti ada caranya ruqyah. Makanya ini anak ibu bakal sering sakit. Bahkan anak ibu bakal diincar sampai meninggal. Itu makanya anak saya nggak betah Ustaz tinggal di rumah saya itu. Ibu mau pindah sama gejalanya. Karena dia bakal mengikuti. Solusinya ibu yang dibersihkan diri ibu. Tadi saya pas naik motor ke sini ada konsultasi. Tadi saya sebulan lalu udah konsul, tapi belum sembuh. Saat kanker payudara kanan saya sudah keras banget. Itu rasa badan saya itu Ustaz, setiap tidur dengan suami itu sering merasa gatal Ustaz. Ya, udah saran mereka semua. Ibu headnya dibikin lama biar nggak sholat. Iya betul. Nah dikagangnya haid saya lama sekali. Ini harus diraba. Kalau kita fokus ke obat kimia, fokus ini nggak selesai. Karena ada hal lain yang harus jadi sumber diagnosa. Tadi pagi saya bilang si ibu, baru saya ngobrol, ibu sering dendam sama suaminya, sering marah sama suami. Ibu nggak ridho dengan qada dan takdirnya. Ibu nggak ridho dengan nafkah dari suami. Tiba-tiba si wanita yang bilang, saya 1 bulan terapi nggak sembuh. Kenapa? Hatinya belum dibersihin. Langsung tiba-tiba setannya yang teriak, ketahuan. Ibu nggak nyaman ya. Tadi mau berangkat ke sini perjuangan berat ya bu ya. Iya betul Ustaz. Jadi di cancel kadang, bikin ragu-ragu. Sampai saya dapati sampai pasien mau berobat datang ke kita, kecelakaan motor 2 kali untuk tempat kita. Ini makar, betul-betul makar. Ya. Jadi kuat-kuatan ini semakin kuat, serangan semakin kuat. Jadi terapinya apa? Si ibu ini sama si anak ini diterapi. Terapi apa? Baca Al-Quran terus, surat Al-Baqarah tiap hari dihabiskan. Kemudian jauhi semua maksiat. Jangan ngelihat drakor, jangan ngelihat rajin, jangan dengerin musik, jangan sampai dendam, marah, sedih berkepanjangan. Kemudian apa? Mandi air ruqyah. Karena ibu gampang marah, mandi air ruqyahnya nanti pilih air dingin sama daun bidara, tumbuk di luar kamar mandi di ember, bacaan Al-Fatihah ayat kursi 2 terakhir, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Anda sama si anak ya giliran mandi pakai air ini. Terus air ini tadi ditaruh di semprotin di rumah yang tadi banyak masalah. Anda baca surat Al-Baqarah tiap hari. Nabi SAW bersabda, Inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi Al-Baqarah. Setan enggaklah masuk rumah yang membacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Termasuk biar tubuh Anda enggak jadi rumahnya setan, jadi baca surat Al-Baqarah terus. Kemudian juga di antaranya Anda sering zikir pagi sore, jangan sampai terlewat. Termasuk yang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya. Kemudian mau semua sunnah dilakukan. Masuk rumah bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Ya, mau makan baca bismillah, masuk kamar mandi kaki kiri, semua sunnah dilakukan. Mau hubungan suami istri baca doa si suami juga.
Ya, kemudian apa? Sering ikut kajian, terutama kajian akidah, tauhid, tafsir, rukun Islam, rukun iman, ya. Itu untuk menasihati Anda. Anda dinasihatin suami mungkin nggak dengar, tapi kalau dinasihatin ustadz di kajian Anda dengar. Sama ibu-ibu juga gitu, walaupun suami ibu ustadz nggak dengar, tapi kalau ibu disuruh sama suaminya, sayang hadir kajian ustadz itu ada daurah. Oh iya sayang, pulang-pulang daurah sudah jadi wanita soleha. Nah, itu ya mas. Karena apa? Suami Anda teman tidur, teman guyon, ya gitu. Kemudian si ibu ini rutinkan juga diantaranya pola makan. Kalau ibunya panas, makanannya usaha dingin-dingin. Karena makanan Anda tipe panas, Anda makan dingin, setan juga nggak suka makanan yang melawan sifat tubuh Anda. Itu diantaranya. Wallahu a'lam. Jam berapa? Udah cukup? Cukup ya? Nah, satu pertanyaan tapi mewakili semua. Nah, ini yang sekali lagi jarang dijamah. Ya, dan saya sering dapatnya kasus ini. Kayak kemarin hari Ahad, konsultasi dan terapi 40 orang dan 80%-nya wanita. Dan pasien pertama sekitar 10 orang, semua kasusnya mandul. Mandulnya, nah jenazah semua. Ketemu seperti kasus si ibu ini. Itu saja, semoga Allah sembuhkan diri kita dari semua penyakit, medisnya, non medisnya, kita dan keluarga kita. Semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan. Semoga Allah istiqomahkan kita di atas al-haq. Dan semoga Allah terima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.